Dan walaupun kita sebelumnya nggak kenal, tapi Siap ketika bantu ya. pertama kali bertemu tuh udah langsung ceriwis gitu loh. "Hey Cherry," misalnya kayak gitu. Kalau Kakak tahu founder kitabisa.com, itu merupakan Iya. salah satu alumni FIM. Bukalapak juga Wow, Bukalapak alumni juga? Iya. FIM, heeh. Dan direktur Telkomsel, ya, Oh iya. itu juga alumni FIM. Banyak banget pokoknya. Dari situ kita kolaborasinya nggak cuman di Kota Banjar, tapi seluruh Indonesia. Mereka itu tidak merasa aku, meskipun sudah jadi manajer di mana gitu, sudah jadi dosen di mana. Dosen saya juga ada yang ikut, udah Iya. jadi dosen masih ikut Forum Indonesia Muda gitu kan. Wah, keren banget gitu. Udah PhD juga masih ikut Forum Indonesia Muda. Benar. Tapi mereka ketika berkumpul gini, ya udah kayak keluarga, bener-bener kayak lagi main ke rumah saudara, main ke rumah sepupu. Itu jadi selain kita punya kompetensi, kita beneran dapat saudara di situ. Kalau yang di tahun ini kebetulan banget ini lagi buka nih Kak, lagi oprek Forum Indonesia Mudanya. Open recruitment. Betul, Nah, angkatan 26 gitu. tanggal berapa boleh spill nggak? Iya, ini udah dibuka sampai tanggal 17 Agustus 2024. Itu yang tahun ini. Iya, tahun ini. Kayaknya Ulun kau umpet nih. Bisa Karena di situ ada kata-kata influencer. halo, sanak ruang tunggu podcast TPRI Kalimantan Selatan. Nah, kita kembali lagi bertemu nih tentunya dengan Ulun. Siapa lagi kalau bukan Nanang Adul Toretto. Wow, sudah. Wah, luar biasa. Kita kembali ketemu nih tentunya luar biasa. Kita menyala banget hari ini, menyala banget. Iya, kenapa jadi menyala banget? Karena tentunya menyala itu artinya bergelora. Apa yang bergelora? Anak muda itu selalu diselimuti dengan semangat. Nah, berkaitan dengan semangat yang dimiliki oleh anak muda, kita di sini ingin berbicara soal kepemudaan. Nah, kita di sini akan berbicara dengan teman-teman yang tentunya dari Forum Indonesia Muda. Nah, ini dia kita sambut. Tada! Oh, ini sama teman-temannya. Wah, luar biasa itu nanti dikasih kayak asap tuh ya namanya. Oke. Oke, kita di sini kedatangan dengan kakak siapa namanya? Nah, halo semuanya, halo Kak Yoga, nama saya Cherry. Nama saya Silvi. Wah, ada Kak Cherry dan Kak Silvi di sini tentunya. Silvi. Nah, tentunya ada Kak Cherry dan Kak Silvi di sini. Kita akan berbicara masalah Forum Indonesia Muda. Nah, tentunya di sini kita ingin tanya nih Kak, dari nama aja Forum Indonesia Muda, apa nih Kak? Forum seperti apa sih Indonesia Muda ini? Oke, Forum Indonesia Muda siapa dulu nih? Oke, jadi Forum Indonesia Muda itu adalah sebuah forum berkumpulnya anak muda dari seluruh Indonesia, rentang usianya dari 18 sampai 35 tahun. Iya, Nah, betul. jadi mereka ini masing-masing sudah punya karya, ada yang jadi presiden BEM, ada yang sudah menjadi wirausahawan, ada juga yang dari profesional. Nah, itu nanti mereka berkumpul di satu tempat, biasanya di Jakarta, di daerah Cibubur namanya Taman Wiladatika. Itu nanti diberikan pelatihan. Nah, materinya nanti macam-macam dan intinya nanti itu untuk saling berkolaborasi. Karena kan seluruh Indonesia sudah punya karyanya masing-masing. Iya, betul. Terus akhirnya dari karya dan expertise masing-masing itu akan saling bersinergi untuk negeri. Jadi sebenarnya Forum Indonesia Muda itu forum independen, ya kayak forum independen yang mengumpulkan berbagai pemuda dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, gitu. Oh, terus kalau Bubuhan Pian ini berarti yang apa korwilnya ya kayak gitu atau sebutannya apa ya? Iya, bisa dibilang koordinator regional Di Banjarbaru. Oh, Banjarbaru. Wow, orang-orang Banjarbaru nih berarti ya. Sama kita ya? Sama kita kita orang Banjarbaru juga dan kebetulan Ulun sendiri orang LA. Bukan Los Angeles. Liang Anggang. Orang Liang Anggang ya. Iya, tapi kalau abang yang di situ duduk itu orang USA. Oh, USA, apa lagi? Ujung Sungai Andai. Oh, mantap. Iya, kalau yang di belakang abangnya itu orang Belanda. Apa tuh? Iya, belakang bandara. Oh, baru tahu ini sih. Ya, kalau kami UKA. UK, iya. Apa itu? Ujung Karanganyar. Ujung Karanganyar.
Berarti kita ini sama Amerika. Yes. Iya. LA, Oke. Amerika, kayaknya dari UK ke LA sekitar ya 2 Setengah jam lah. Oh, 2 jam. 2 jam kayaknya Oh, 2 iya jam. iya iya. 2 jam. Karena kalau kita dari Washington itu deket. Washington. Washington deket. Terus kita ke Disney juga. Hmm. Tapi ke Disney nanti kita ketemu sama ini. Lady go, lady Let it go. go. Langsung jadi buku. Oke, tentunya ini sangat muda sekali mereka nih. Mereka muda banget. Dan tadi apa yang dipaparkan oleh Mbak Selvi juga tentang bagaimana forum ini berdedikasi untuk mereka yang muda-muda dalam sebagai motor pergerakan juga. Wah, ini sangat unik pergerakan-pergerakan itu tentunya dari anak-anak muda ya kan. Berarti kita sebagai anak muda jangan diam dong. Iya, Iya, harus punya betul. karya. Harus punya karya. Harus. Tapi sebagai pemuda juga kita jangan juga diam saat melihat suatu hal yang salah. Iya Betul kan? Kita sekali. harus membenarkan hal tersebut dan harus bersuara. Speak up and never give up. Iya. Wow. Itu dicatat ya, dicatat Sanak Ruang Tunggu Podcast dicatat itu quotes by Nanang Adul Toretto. Oh. Tapi nih berbicara soal apa itu film ya tadi sudah dijelaskan, tapi kalau terbentuknya dan tujuannya itu bisa kita sharing dan cerita-cerita dong bagaimana sih film di Kota Banjarbaru ini bisa terbentuk dan tujuannya apa sih kalau teman-teman yang di Banjarbaru ini kira-kira? Oh iya, oke. Jadi, sebenarnya di dalam film itu kan kepelatihan, kepemimpinan, dan karakter ya, Kak, ya, gitu. Jadi sudah pasti kita di sini itu tujuannya adalah mengumpulkan pemuda-pemuda yang keren-keren bahasanya atau pemuda yang berdampak gitu kan, kemudian disatukan dan dilatih, tentang kepemimpinan dan karakter gitu, itu tujuannya. Nah, untuk film Banjarbaru sendiri, film Banjarbaru itu berdiri pada tahun 2012 ya. 11-12. Tahun antara 2011 atau 2012 gitu. Dan kenapa film Banjarbaru itu terbentuk? Itu kan karena film apa ya? Forum Indonesia Muda yang nasional ini kan dibentuknya tahun 2003 nih, Kak. Nah, itu umur Bian berapa tuh? 2003. 2003. Heeh. Umur Ulun itu masih sekitar berapa ya? Ulun SD itu, SD. SD lah. SD ya. Oh, kamu hanya SD. 3 tahun. Ulun 2 tahun. Kita nggak usah bahas umur Oke. gini ya. Kayaknya kita langsung ke Iya. tadi. Jadi sejak 2003 Forum Indonesia Muda tuh udah ada gitu kan. Dan apa ya, film Banjarbaru itu ada pokoknya anak dari Banjarbaru ikut gitu kan, dan akhirnya punya inisiatif nih gitu, bikin dong di Kalimantan gitu. Dulu namanya film Banua. Oh. Masih sebanua soalnya. Masih Se-Kalimantan Selatan. Iya, Oh. Kalimantan Selatan. Nah, terus tuh dipecah jadinya film Banjarbaru dan film Banjarmasin gitu. Jadi di Kalimantan Selatan tuh ada 2 regional. Oh, ada 2 regional, Banjarbaru dan Banjarmasin itu dari Kalimantan Selatan. Iya, betul. Oh. Tujuannya? Tujuannya ya sama tadi, kita mengumpulkan para pemuda, kemudian dilatih kepemimpinan dan karakternya gitu. Dan dijadikan sebagai pemuda-pemuda yang berdampak dan berpengaruh lah. Jadi pulang dari pelatihan itu diharapkan kita bikin dampak di regional kita. Iya. Nah, jadi makanya waktu 2018 itu dimekarkan Banjarmasin sama Banjarbaru karena waktu itu alumninya lumayan banyak sudah. Nah, makanya supaya akses dari masing-masing regional itu juga mudah, akhirnya dibikinlah regional Banjarbaru dan Banjarmasin. Oh iya, tapi kalau boleh tahu nih, Kak Selvi sendiri udah berapa tahun nih kira-kira di film di Banjarbaru ini regional Kalimantan Selatan ya? Kalau di Kalsel saya 2 tahun. Nah, sebelum di Kalsel saya di Balikpapan. Kan waktu itu Covid. Jadi saya pulang di kampung. Di situ sebagai volunteer dulu, relawan. Jadi sebelum resmi sebagai alumni kita jadi anggota dulu, jadi relawan. Habis itu saya pelatihannya Desember di Balikpapan juga karena Covid kami online. Habis itu 2022 baru saya megang regional Banjarbaru sebagai koordinator regional. Wow, sebagai koordinator. Oke. Oke. Kalau dari
Mbak Cherry sendiri itu Kak Cherry sendiri itu dari tahun berapa tahun kira-kira di sini? Iya, kalau saya itu, dari Forum Indonesia Muda Banjarbaru, saya asli Banjarbaru gitu kan, dan ikut pelatihannya itu tahun 2022. Nah, jadi Forum Indonesia Muda itu, diseleksinya memang per regional, Kak, Mhm, regional, kemudian, seleksinya tuh secara nasional gitu. mhm. Jadi belum tentu nih ada orang Banjarbaru bisa lolos ke Jakarta gitu. Nah, kebetulan alhamdulillah kita lolos gitu Betul. kan. Dan kita mewakili Banjarbaru dan beliau tahun 21. 2021, saya 2022 gitu. Di Jakarta itu pelatihannya selama 3 sampai 5 hari gitu. Dan kemudian baru balik ke regional dan mengabdi di Mhm. regional. Tapi mau tanya nih Kak, tadi Mhm. kan, Kak Cherry ada bilang bahwasannya belum tentu nih dari Banjarbaru itu bisa ke nasional. Nah, Mhm, Betul. itu gimana ceritanya? Ada verifikasi apa sih yang membuat belum tentu itu oke, kira-kira? mhm. Kalau jadi Forum Indonesia Muda ini kan udah lama banget ya Kak, udah 20 tahunan gitu. Jadi tentunya setiap, tahun itu pastinya ada standar pemuda yang berubah gitu, ada yang semakin tinggi gitu kan, dan akhirnya, cara-cara seleksinya juga berbeda gitu Betul. tiap tahunnya gitu. Nah, kalau yang di tahun ini kebetulan banget ini lagi buka nih Kak, lagi oprek Forum Indonesia Mudanya. Open recruitment. Betul, Nah, angkatan 26 gitu. tanggal berapa boleh spill nggak? Iya, ini udah dibuka sampai tanggal 17 17 Agustus Agustus. 2024. Heeh, Oh, 2024. Tapi iya, mau tanya nih, Mhm. by the way penasaran kan Ulun kan dengan ada seleksi ternyata, heeh, tadi kan dijelaskan Mbak Cherry, ternyata ada seleksinya iya, juga untuk memenuhi verifikasi dikirim ke nasional, Jakarta, iya. iya, Jakarta ya kan. Nah, mhm. verifikasi itu seperti apa sih dan boleh cerita nggak, saat seleksi itu ngapain aja mereka atau ada ngelewatin apa atau lari 5 keliling kah atau sit up kah atau ngapain Berenang ngapain Kak. atau berenang Kak, kayak gitu kan ngapain kira-kira? Heeh, heeh. Tiap angkatan beda-beda sistem seleksinya, tergantung tujuan atau goals dari kebutuhan saat itu. Mmm, Kalau angkatannya Kak Cherry di FIM 24 mhm, itu kebutuhannya memang untuk regenerasi regional. Jadi, memang waktu itu seleksinya berbasis regional diserahkan ke koordinator. Nah, itu udah semacam dipastikan, oke regional bakalan ada yang lolos, itu di angkatan Kak Cherry. Nah, Mmm, di angkatan lain, itu berbeda lagi seleksinya. Ada yang orientasinya, oke kita nggak berbasis regional lagi, kita berbasis langsung, quality nasional. Jadi, iya, dibagi berdasarkan jalur yang dibuka saat itu. Nah, iya, jalur angkatan FIM 25, jalur angkatan FIM 26, jalur angkatan FIM 20, 21 itu berbeda. Nah, iya. kalau jalur angkatan FIM 26, sekarang ada namanya movement pionir, ada influencer, entrepreneur, yang profesional sama influencer. Sama aktivis Oh ya, aktivis itu aktivis. yang tahun ini? tahun Iya, ini. tahun ini. Iya, Kayaknya Ulun umpet nih. Bisa Karena di situ disebutin. ada kata-kata influencer. Iya kan? kayaknya bisa karena masih muda kan Ulun, karena Iya, batas pemuda tadi kata masih muda Kak ya? Silpi masih muda, kata Kak Silpi kan sampai 35 tahun, 35. Betul. sedangkan Ulun baru 19 tahun. Oh, Oh. Bisa masuk ya. deh. Bisa. Berarti Iya betul, seleksi itu Kak Cherry dan Kak Silvi itu berbeda. Ternyata berbeda. Beda. setiap tahunnya berbeda mengikuti verifikasi yang ada di Jakarta Nasional, iya, nasional. Jadi gitu. ngikut di sana kayak gimana, Heeh, kayak gitu kita terapkan di sini. Nah, iya. kalau untuk informasi tentang opreknya itu di mana nih kira-kira, sanak-sanak Ruang Tunggu Podcast bisa menemukan informasi itu kira-kira? Oh, oke. Mungkin saya ya, kalau FIM-nya yang secara nasional itu ada namanya @FIMnews, itu di Instagram-nya. Kemudian kalau, website-nya itu ada forumindonesia.org. Website-nya ada di belakang jaket Jaket. kami. Gimana nih? Kasih Itu lihat Ah, ya. saya. iya. Iya gitu. Nah di situ jadi, informasi itu udah lengkap banget di website sama di Instagram gitu. Dan menyambung dari tadi ya, di zaman kami itu seleksinya itu kayak udah dikasih kuota nih. Jadi Oh, kan
Forum Indonesia Muda ini ada 61 regional. Mm-mm. Banyak banget dari Indonesia. Sabang sampai Merauke gitu. Nah, jadi di zaman kami itu dari 61 regional itu tuh udah dikasih kuota. Misalnya dari Banjarbaru kita cari nih lokal championnya atau orang-orang yang berdampak di kota Banjarbaru untuk lulus ke Jakarta gitu. Jadi yang nyeleksi adalah koordinator sebelumnya gitu. Makanya tadi kata Mbak Silvi tadi, saya itu sebenarnya diseleksi oleh Forum Indonesia Muda Banjarbaru yang tahun-tahun sebelumnya. Gitu kayak jadi nih bisa nih dikirim ke sana gitu. Berarti Adul bisa nih ikut juga di sana. Nah, masalahnya Nah, apa nih masalahnya? Karena kalau sebuah kata di awalnya masalahnya berarti Iya. itu ada masalah. Betul. Kenapa nih masalahnya? Iya, masalahnya ya itu tadi setiap tahun kan berbeda. Iya. Oh. Tahun ini udah nggak kayak angkatan Kak Ciri Iya, lagi. jadi saya beruntung. Kalau tahun ini tadi kan tapi ada beberapa kategori verifikasi Iya, kan? iya benar. Tapi yang seleksi itu langsung Dari pusat, pusat. tim pusatnya. Jadi kayak di Direktur ranking eksekutifnya gitu. langsung, Oh berarti foundernya dari langsung. pusat langsung nyeleksi kita yang di Iya, Banjarbaru. betul. Oh bukan dari koordinator yang Bukan. terdahulu. Bukan. Oh. Jadi ranking-rankingnya tuh secara nasional gitu. Per kategori. Orang-orang terbaik di Indonesia yang mendaftar, begitulah bahasa. Ya kalau seputaran hanya sekota Banjarbaru lah Percaya diri bisa. Yakin ya. Atau kalau Iya, untuk iya. Sekalimantan Selatan bisa. Insya Allah. Tapi ya. kami yakin Kak Yoga kalau daftar lolos. Bisa dicoba dulu. Bisa dicoba. Iya nanti bisa kita coba ya. Kan masih sampai umur 35 ya. 35 karena Bisa ini kan masih coba 19. terus. Iya, masih Iya. panjang kesempatannya. Berarti kalau Instagram sendiri nih Bubuan Pian yang ada di Banjarbaru itu ada nggak sih Instagram khusus yang mudah kita jangkau dan kita lihat kira-kira ada? Ada. Kalau di FIM Banjarbaru tuh namanya FIM Banjarbaru. FIM Banjarbaru. Iya, FIM Banjarbaru. MVM Banjarbaru. FIM. Kita coba cari, siapa tahu bohong. Boleh Iya. dicek. FIM. Oke. Banyak muka kami itu di situ. FIM Banjarbaru. Banjarbaru. Oke, tunggu Iya. kita tes dulu. Oh, ternyata ininya mati data seluler. Oke. Sebelum itu kita nyalain dulu. Nah, FIM Banjarbaru, Forum Indonesia Muda Banjarbaru yang logonya warna merah ya. Iya, betul. Wah, ini nih. Nih, Instagramnya ada. Nah, jangan lupa Sanak Ruang Tunggu Podcast nanti follow. Oh, belum follow ya. Nah, udah kita follow. Jangan lupa di follow ya. Jangan lupa di follow katanya. Oke, tapi mau tanya juga Kak, selain tadi masalah pendaftaran dan open recruitment, kira-kira kalau untuk kegiatan atau program kerja yang dilakukan oleh teman-teman FIM Banjarbaru ini ngapain aja sih kira-kira kalau udah jadi Forum Indonesia Muda anggota tersebut? Oh iya, oke. Coba, ya. Kayaknya jawabnya bingung siapa ya jawabnya. Kayaknya pingsut aja bisa. Nah, ya Saya batu, beliau gajah. Oh, gunting batu kertas. Oh. Ya. Ya Coba gunting. Jangan lah. Atau kita bertiga yang jawab siapa? Enggak. Kalau zaman ulun lagi halus tuh yang hirang ajak. Putih. Ini putih. Coba deh. Iya, bisa. Jadi insecure. Bisa. Jadi siapa yang jawab nih? Iya. Siapa yang jawab? Saya. Oke, siap. Jadi FIM Banjarbaru ini dibentuk oleh salah satu senior kita itu namanya Kak Windy Novianto. Nah, Kak Windy ya kenal? Sama Kak Maya Rumpe. Sama Kak Maya Rumpe namanya. Oh, kenal Bang Windy. Betul, Iya, Bang Windy. itu Halo Bang senior. Windy. Ya, kita sapa dulu Bang Windy. Halo. Itu keren banget sih anak muda yang bergelora semangat banget Bang Windy itu. Iya, Asli. Nah, pokoknya beliau tuh angkatan pertama lah ya bisa dibilang di FIM Banua gitu. Di Kalsel. Kemudian di saat itu banyak kegiatan berbau literasi, kepemudaan, pelatihan dan lain-lain seperti itu. Dan kalau di angkatan kami di waktu saya jadi Forum Indonesia Muda angkatan 24, waktu itu kita susur sungai, bersih-bersih sungai gitu. Kemudian kita juga ngajarin anak-anak di desa-desa gitu dan membuat kegiatan literasi gitu. Literasi, taman baca dulu. Taman baca. Jadi memang Forum Indonesia Muda itu sangat-sangat luas tuh Kak. Sangat-sangat luas. Kita bisa ambil isu apapun gitu. Dan yang menjalankan perannya adalah pemuda gitu. Jadi kalau yang waktu saya kemarin kan isu lingkungan masuk, kemudian isu
Literasi. pendidikan ya, literasi dan lain-lain seperti itu sih. Kita juga bisa kolaborasi sama komunitas atau teman-teman Mhm, mahasiswa yang nanti kita juga bisa menjadi narasumber di situ. Kita sharing tentang betul. apa yang sudah kita pelajari, kita sharing ke teman-teman. Sejauh Iya, ini ya biasanya public speaking, komunikasi, mhm. leadership itu yang biasanya kita isi atau sharing bareng teman-teman mahasiswa. Iya, betul. Dan ini satu, yang menjual sekali dan yang sangat, dicari ya di Mhm, Forum Indonesia Muda itu adalah relasi. iya. Relasi. Jadi, karena Forum Indonesia Muda itu dipertemukan dari seluruh Indonesia dan tergabung sebagai alumni FIM dari angkatan 1 sampai angkatan 25 5. dan itu saling kenal biasanya dan itu yang membuat, apa ya, kita tuh menjadi berkembang gitu. Kalau Kakak tahu founder kitabisa.com itu merupakan Iya. salah satu alumni FIM. Bukalapak Wow, juga Bukalapak alumni juga? Iya. FIM, heeh. Dan direktur Telkomsel, ya, Oh iya. heeh, itu juga alumni FIM. Banyak banget pokoknya, Walhin segala macam. Jadi, eee, dari situ kita kolaborasinya nggak cuman di Kota Banjar gitu, tapi Mhm. seluruh Indonesia. Wow, kalau dalam pergerakan yang dalam waktu dekat nih, Mmm, akan dilakukan apa kira-kira? oke. Kita mau ada webinar insya Allah Festival Indonesia Muda, itu, eee, webinarnya dalam rangka ini, Road to Platnas FIM 26 dan ini kolaborasi regional se-Kalimantan. Jadi bareng-bareng se-Kalimantan, kita kali ini topiknya membahas IKN. Ternyata ini ya, pergerakan yang dilakukan cukup pesat jugalah Mbak Pian lakukan dan Mhm. kita bangga tentunya kan Ulun pun sebagai orang Banjarbaru, wih keren ada komunitas yang bergerak di wilayah kepemudaan seperti Mhm, ini kayak gitu. Nah, dan kalau boleh tahu nih untuk kayak dana nih, maaf kayak dana-dana mhm. kayak ikut Platnas atau nanti ke Jakarta atau segala macam itu kira-kira Bu Pian, dari mana nih alokasi dananya kira-kira? Apakah ada dinaungi atau dipayungi oleh instansi atau gimana? Atau memang independen kayak gitu? Heeh, oke. Karena di zamannya Mbak Silvi ini online ya, Iya, online waktu Covid. itu Covid gitu Jadi kan. nggak ke Jakarta. Jadi nggak ke Jakarta beliau, heeh. Jadi memang dipertemukan lewat Zoom interaktif gitu, Zoom? Zoom, heeh. Jadi 2 angkatan ya, 2 angkatan Iya. itu Zoom. Nah, baru di angkatan saya habis Covid baru diberangkatkan lagi ke Jakarta. Nah, berhubung forum ini tuh forum independen, Mhm, forum yang apa ya, tidak dinaungi oleh instansi manapun gitu dan dibangun oleh namanya Bunda Tati Elmir dan Pak Elmir gitu mhm. ya. Iya. Beliau, mantan jurnalis ya, mantan Penyiar mantan radio. penyiar radio gitu kan. Nah, jadi, Forum Indonesia Muda itu pokoknya diseleksi dulu gitu, seleksinya itu secara administrasi, jawab esai segala macam. Kalau lolos nanti kita akan, ada pembiayaan untuk biaya hidup di sana selama 3 hari gitu, dan itu self-funded gitu. Kemudian berangkatnya juga self-funded gitu dan pokoknya kecuali, mau memperpanjang juga Mhm. bisa sih bersama teman-teman gitu sih, Kak. Jadi, Oh, iya iya. memang karena ini tidak dinaungi oleh perusahaan Betul. ataupun Mhm. instansi manapun, itu ya bener-bener effort dari si founder-nya, itu bahkan saya dengar cerita itu ya jual-jual aset juga demi Mhm. bisa, melaksanakan pelatihan Forum Indonesia Muda ini. Dan Iya, karena alumninya juga sudah banyak, itu banyak juga turun tangan dari para alumni-alumninya juga. betul dan oh ya dan ini kita bisa ngajuin proposal sebenarnya. Jadi nanti dari Forum Indonesia Muda itu akan ngasih format proposal, Mhm. agar meringankan pembiayaan kita selama mengikuti Forum Indonesia Muda. Wow, Ya. mandiri banget lah. Mandiri. Iya ini keren, mandiri banget dan tentunya dengan kreativitas, semangat. Kalau kita berbicara pemuda itu apa sih? Pemuda itu kalau bagi ulun pribadi adalah semangat, kreatif, dan menginspirasi. Jadi itu yang Mmm, dimiliki pemuda ternyata diterapkan oleh teman-teman dari Forum Indonesia Iya. Muda amin. Kota Banjarbaru. Sangat keren banget tentunya. Dan untuk sejauh ini yang sudah berjalan dari kalau Kota Banjarbaru dari 11. 2011 ya, Iya. 11 ke 2024 ini berapa tahun coba? Dua Berapa tuh? 10 lebih. 10 lebih. Iya kan? 10 tahun lebih nih. 18? Enggak deng Se 8. se Gimana sih? kan 11 ke 2021 10 tahun. Oh iya, Ini udah 2024 Say. jadi 4 Berarti nih. 10 ya 13.
13 tahun. Iya, sekitar Selama 13. 13 tahun, kira-kira teman-teman dari FIM Banjarbaru kontribusi paling besar itu apa sih yang pernah dilakukan? Yang Banyak ya? itu keren banget, hebat banget kayak gitu, Oh, besar banget, apa banyak. kira-kira? Waktu banjir Kalsel 2021. Ah iya banjir. Nah, karena kita punya jaringan senasional juga, jadi kita kan open donasi. Nah, senasional open donasi habis itu alhamdulillah hasil donasi dari teman-teman itu bisa dibelikan ini apa? Tandon untuk air bersih waktu banjir sekalsel. Ya Betul. mungkin itu salah satu ya karena udah 13 tahun dan senior kami banyak gitu kan. Jadi mungkin masih ada karya-karya yang lain juga. Yang pasti ada karya-karya lain sih. Itu baru di Banjarbaru, apalagi di nasionalnya udah banyak banget. Hmm, Waktu pokoknya setiap ada bencana waktu itu di Palu ya, Mm. Palu ikut itu jadi juga. relawan gitu. Berangkat ke sana. Berangkat ke sana Wow. gitu. Dan ya itu tadi mandiri tadi ya. Hmm. Jadi memang Forum Indonesia Muda itu membentuk jiwa pemudanya gitu untuk inisiatif gitu. Ya inisiatifnya Inisiatif. cepet banget. Tanpa mengharapkan apapun gitu. Itu yang apa ya? Sangat Ulun pribadi kagum sih. diinspirasikan. Jadi orang-orangnya tuh orang-orang sibuk sudah kan 18 sampai 35 kan ya mahasiswa ya orang sudah kerja. Jadi mereka udah disibukkan dengan pekerjaan tapi masih sempat untuk kontribusi gitu. Itu yang buat saya kok masih kepikiran ya buat melakukan Iya. hal itu gitu loh. Padahal Pian pribadi melakukan hal itu. Keren. Masih mahasiswa kan mungkin Iya. masih cari oke lah pengembangan diri. Tapi kalau orang sudah kerja, sudah pengusaha mungkin sudah merasa cukup gitu kan. Tapi mereka ternyata malah kontribusi bikin karya yang lain kayak gitu. Wow. Lebih ke bidang sosial juga sih. Kayaknya ulun banget nih. harus ikut. Bisa dicoba. Kita harus kita kepoin terus nih bagaimana nih teman-teman dari Forum Indonesia Muda Kota Banjarbaru kira-kira. Nah, tapi keterkaitan dengan itu kan tadi Mbak Cherry juga ada cerita kan bagaimana alumni kami banyak dari tahun sekian bahkan 2024 ini kan ada ini angkatan yang ke-26 yang akan lahir di 2024 ini. Nah, berkaitan dengan itu jumlah anggota FIM dari Banjarbaru sendiri berapa sih kira-kira? Jadi perlu diketahui juga bahwa Forum Indonesia Muda itu kayak tidak pakem harus di regionalnya selalu gitu. Iya, betul. Jadi misalnya di Banjarbaru ada 30 orang gitu ya, misalnya nih alumni yang ada di grup WhatsApp misalnya. Tapi padahal belum tentu dia waktu daftar Forum Indonesia Muda itu dari regional Banjarbaru. Iya. Jadi kebanyakan tuh gini, merantau, misalnya dari Jawa merantau ke Banjarbaru, kan? Kayak saya juga dari Balikpapan ke Banjarbaru. Oh, Mbak Kak Selby malah merantau. Aslinya Balikpapan. Oh. Makanya kan tadi saya bilang 2021 itu di Balikpapan, baru tuh tiba-tiba kuliahnya offline, jadi megang Banjarbaru gitu. Iya, regionalnya. betul. Jadi ya kalau dibilang beliau anggota FIM Balikpapan iya, FIM Banjarbaru Banjarbaru juga iya gitu. Oh. Gitu. Yang jelas alumni yang senasional itu udah 3.000 lebih. 3.000 lebih. Ya. Wow. Satu angkatan itu ya kurang lebih 100 lah. Kalau untuk Banjarbaru yang kiranya terdata berapa nih Mbak Cherry? 30-an. 30 orang. Wow. Itu banyak loh. Bisa 2 klub lapangan bola. Iya kan? Iya. Banyak itu. Waduh. Kayaknya harus ulun coba nih. Harus banget. Harus kayaknya kan apalagi kan ulun merasa diri ulun ini berdampak positif untuk rakyat Indonesia. Merdeka. Kayaknya harus umpat nih. Bagaimana Pak Produser? Mendukung? Mantap. Mantap dan aduh keren. Anggotanya banyak. Kira-kira nanti nambah kayaknya tuh. Dari 30 kayaknya nambah 35. Di antara 35 tuh ada sosok Nanang Adul. Wah. Amin. Kami yakin banget. Kami dampingi dan itu benar. Jadi supaya kita juga punya regenerasi, kita kan juga pengen ya ada yang lulus dari regional kita gitu kan. Jadi kita itu bikin namanya grup pendampingan. Nah, gimana cara ngisi formnya, kira-kira apa yang ditanyain. Nah, sampai interviewnya juga insya Allah didampingi gitu. Iya, betul. Jadi pokoknya siapapun yang mau daftar gitu nanti akan didampingi oleh alumni-alumni FIM yang di Banjarbaru gitu. Pokoknya sesuai regionalnya lah gitu kan. Dan disupport dana juga. Mungkin kita bisa minta sponsor ke Kawindi.
Oke, selama sejauh ini teman-teman dari Banjarbaru nih, Bu Bonpian yang sudah berjalan ini, suka dukanya gimana sih menjalani dan berada di sini kayak kayak Kak Silvi tadi kan dari tahun 2021, terus Pian tadi Kak Cherry dari 2022. tahun 2022. Nah, selama ini sampai ke 2024 suka dukanya apa sih? Atau banyak suka daripada dukanya kira-kira? Banyak suka, Banyak suka banyak sih. suka. Banyak suka. Apa tuh kita ceritain dong Sukanya sukanya apa supaya jadi teman sanak-sanak ruang tunggu ini kan bisa bisa, "Wow, ini suka banget," kayak gitu kan. Iya, gimana sih jadi, sukanya? kalau dari saya ya, Heeh. itu orang-orangnya low profile semua. Jadi banyak, apa ya, maksudnya mostly mereka itu tidak merasa aku, meskipun sudah jadi manajer di mana gitu, sudah jadi dosen di Mhm. mana. Dosen saya juga ada yang ikut, udah jadi Iya. dosen masih ikut Forum Indonesia Muda gitu kan. Wah, keren banget gitu, udah PhD juga masih ikut Forum Indonesia Heeh. Muda. Banyak. Itu ada di angkatan 25 ada yang udah PhD. Mhm. Jadi tapi mereka ketika berkumpul gini, ya udah kayak keluarga, bener-bener kayak lagi main ke rumah saudara, main ke rumah Iya. sepupu, itu jadi Mhm. nggak merasa kami seorang yang wah gitu. Betul. Dan itulah relasi yang sangat berharga dalam artian selain kita punya kompetensi, kita beneran dapat saudara di situ. Jadi, kalaupun kita mau traveling ke seluruh Indonesia tuh nggak perlu takut. Karena misalnya nih, Mhm. kita mau ke Malang, ada Forum Indonesia Malang. Dan walaupun kita sebelumnya nggak kenal, tapi Siap ketika bantu ya. pertama kali bertemu tuh udah langsung, ceriwis gitu loh, "Hey Cherry!" Misalnya kayak gitu. Dan pengalaman saya sendiri waktu itu saya pernah, kerja project lah di IKN gitu kan. Kemudian saya, ke Balikpapan nginep gitu, dan saya belum pernah ketemu anak-anak FIM Balikpapan. Tapi dikabarin sama anak-anak FIM Balikpapan, "Ada anak FIM Banjarbaru nih ke Balikpapan," gitu, "datengin yuk," gitu kan. Terus pada datang gitu, dan makan bareng, terus Mhm. kayak saling kenal, dan dari situ kita akhirnya tukeran Instagram, WhatsApp, dan lain-lain Padahal gitu. sebelumnya Nggak kenal nggak kenal. iya, tapi Se-welcome dan sehangat itu. iya, jadi Bener-bener ketika kayak saudara. jadi ketika kita bertemu, "Eh, kamu FIM juga nih, alumni FIM juga?" "Iya, saya alumni FIM." Wah, gitu, kayak kayak langsung merasa saudara gitu loh, gitu, Oh, heeh. tapi di film sendiri ini maaf kita kepo lagi nih, Iya kepo boleh lagi. banget, Di film sendiri kulik itu kan aja. ada tadi, ada, kompetisinya ya kan? Oh, iya Mhm. iya. Kompetisinya di tingkat, regional sama di tingkat nasional. Nah, Mhm. kompetisi sendiri itu kalau boleh tahu itu apa aja sih, rentetan-rentetan hasil-hasil nama-nama pemenangnya itu kira-kira ada nggak sih? Mungkin bukan ke kompetisi ya Oh namanya, bukan? heeh. Jadi, pokoknya semua yang daftar FIM itu adalah orang-orang terbaik di daerahnya gitu, bisa dibilang seperti Oh. itu gitu. Namun pastinya FIM kan juga punya kuota, punya, apa ya namanya, jalur-jalur gitu Iya yang bener. sesuai gitu. Misalnya nih Kak Yoga nih Mhm. sebenarnya dia bisa daftar ke influencer gitu kan, Mhm. tapi ternyata Kak Yoga daftarnya di aktivis misalnya. Nah, Nah, Itu kemudian bisa ya. ada kriteria-kriteria tersendiri, di aktivis seperti apa, influencer seperti apa. Nah, secara administrasi mungkin kan akan ini ya, akan, "Oh ya udah nanti aja deh dulu Kak Yoga," gitu, "nanti mhm. silahkan daftar di tahun berikutnya," gitu. Dan jadinya bisa dibilang sih FIM tidak ada kompetisi ya, hanya saja, apa ya, kita berlomba dalam kebaikan bahasanya. Oh. Fastabiqul khairat, Masya Versi Allah. Wah. versi terbaik kita aja Versi tanpa terbaik. menjatuhkan. Jadi, Mhm. kalau bisa dibilang film ini lebih cocok untuk orang yang memang dia tulus ya, tulus dalam artian Heeh. aku udah punya karya, aku pengen, berdampak lebih besar lagi ketimbang yang dia ambis nyari pencapaian. Nah, karena film ini bukan kejuaraan atau Mhm. bukan kayak mungkin exchange, itu kurang tepat lah kalau mencari yang namanya titel atau mencari Mhm. Iya. gengsi itu kurang Mhm. tepat di film. Mhm. Jadi film itu memang lebih ke keluarga, dampak, kontribusi, Iya. karya gitu. Dan tidak ada paksaan. Misalnya nih FIM Banjarbaru bikin kegiatan ini, FIM Banjarmasin tidak membuat kegiatan, nggak Mhm. apa-apa gitu. Nggak ada penilaian setiap regional harus membuat apa segala Iya, macam, enggak. yang penting masih silaturahmi, masih kumpul, terus Mhm. dihubungi dari pusat masih ada pengurus regionalnya yang Iya. meng-handle regional itu masih aman. Heeh, gitu. Oh, berarti tidak ada kompetisi namun di situ berlomba untuk berdedikasi untuk daerah masing-masing, Iya, Betul. membangun juga. Membangun Oh, gitu. tapi selama ini di mhm film sendiri, mhm, sudah banyak melakukan hal-hal hebat nih Bu Bonpian kan. insyaallah, Amin. amin. Amin, selama ini berdedikasi luar biasa di film. Itu sendiri kalonya apa, ibaratnya
melakukan seperti itu, bahkan tidak ada kompetisinya, menurut Bon Pian yang didapat apa sih selain relasi Iya kira-kira? iya iya, heeh. Kami udah beberapa kali karena relasi tadi kan, relasinya banyak yang jadi dosen, manajer, direktur gitu. Jadi Kita mudah ya orang dalam ya? ah, kecipratan Nah, jadinya, Misalnya gitu. kita lagi butuh orang untuk misalnya project cepet nih, kita Heeh. langsung hubungin anak film biasanya ada. Iya. Itu yang sering. oh di PIP itu semua ada. Kita Mhm. Ya, nanya-nanya apa ada pasti. Iya. ya biasanya Minta tolong dong ada yang punya kenalan, Iya, dinas ini nggak? itu betul sering betul terjadi. Jadi betul. Oh, misalnya nih temen ini terjadi di saya juga nih. ah Jadi ah ah, temen regional Bandung rasanya, dia heeh, kerja di CSR, mhm. butuh untuk menyalurkan dana di Balikpapan Betul. sama Banjarbaru. Iya. Ada kenalan anak film nggak yang di Balikpapan atau Banjarbaru? Mau nggak kolaborasi kegiatan? Nanti ada bantuan dari CSR gini gini Mhm. gini gini. Mhm. Kalian tugasnya seperti ini seperti ini. Nanti kalau sepakat kita tindak lanjut. Ada, Iya. kita sepakat tindak lanjut. Jadi Mhm. secepat itu, segampang itu kita Iya. nyari relasi gitu dan Heeh. memudahkan kalau kita punya urusan gitu. Iya, Menurut saya gitu. betul, seperti Oh, itu sih. berarti memang kalau kita misalnya nanya nih di grup nih, ada yang punya kenalan nggak sih, orang pajak kayak gitu misalnya, "Ada." Betul betul. Jadi lebih kayak mudah tuh ya, Iya. the real, the power of orang dalam ya kan? Bener. Tapi kita juga istilahnya dalam menawarkan diri seenggaknya juga punya value gitu kan. Jadi Iya, Ah, betul. bukan kenal ya udah kenal, tapi kita tidak punya sesuatu yang bisa kita tawarkan kan juga kita Mhm. sebagai orang yang menyambungkan kan juga kurang enak Iya. gitu. Makanya mhm. orang-orang tuh lebih percaya kepada anak FIM, apalagi Mhm. alumni FIM ya karena dia udah tahu nih kalau dia udah lulus FIM ke Jakarta berarti dia udah punya value gitu. Iya betul. Iya. Oh, value-nya Terselek itu. iya gitu. Berarti Bun Pian berdua sudah merasakan lolos juga ke Jakarta? Alhamdulillah walaupun Alhamdulillah. online. Alhamdulillah walaupun Online. online. Iya. Tapi Wow, itu aja udah sulit banget. Heeh. Sulit. sulitnya kenapa tuh? Cerita dong, Nah, sulitnya kenapa tuh? karena jadi saya itu daftar yang kedua kali. Daftar Mhm, yang pertama itu di tahun 2022. mhm, Angkatan kok 2022 itu kan sampai Eh, angkatan 2020, 20. tahun 2020 namanya FIM 22. Nah, waktu itu kan masih mahasiswa semester berapa lah, portofolio belum banyak, mhm. kontribusi belum ada, terus karya juga belum banyak, ya akhirnya dari CV itu menurut administrasi nggak lolos di sortir nasional gitu kan. Mhm. Nah, waktu itu ada jalur volunteer, jalur relawan, sama jalur yang Gaza. Salah jalan. jalur yang senasional. Jadi kalau Oh, relawan kan khusus kita yang sudah kontribusi duluan. heeh, Kalau nasional nih misalnya belum pernah kontribusi sebagai volunteer, tapi kita punya value dan kita pengen daftar gitu. Mhm. Jadi memang masuk FIM nggak harus volunteer dulu. Cuman jadi volunteer itu salah satu strategi. Mhm. Nah, jadi waktu itu karena saya nggak volunteer, nggak ada persiapan apa-apa, ya akhirnya saya gagal gitu. Nah, Mhm. akhirnya di 2021, nah barulah saya mulai menyusun strategi. Oke, kemarin kurangnya apa, habis itu ada waktu itu zaman Covid, alumni FIM juga bikin namanya Gerakan Warga Bantu Warga. Nah, Mhm Gerakan mhm. Warga Bantu Warga ini untuk macam-macam, ada yang menghimpun data vaksin, ada yang Betul. memberikan Mhm. informasi jumlah bed, dan itu semuanya murni digerakkan oleh relawan Iya. dan ada dibantu sih Relawan sama FIM. indorelawan.org sama Pemimpin ID juga. Tapi mostly karena digerakkan oleh relawan, jadi bener-bener gotong royong. Mhm. Kita nggak mikir waktu itu dapat apa, enggak, tapi Iya. bener-bener apa yang bisa kita lakuin supaya Covid ini cepat reda dan apa yang bisa kita Heeh. lakukan buat membantu. Dan saya waktu itu alhamdulillah terlibat sebagai fasilitator waktu itu, fasilitator relawan dan perwakilan dari Pemimpin Indonesia. Itu salah satu yang pernah kerja sama dengan FIM jugalah. Iya, mhm. betul. Nah, akhirnya karena ada portofolio itu juga, itu saya masukkanlah di pendaftaran tahun 2021 dan alhamdulillah diperhitungkan karena saya juga udah jadi volunteer, udah ikut salah satu program dari alumni FIM-nya itu juga gitu. Iya, jadi kalau udah bikin dampak satu kali aja udah bisa sebenarnya Mmm. gitu. Apalagi kayak Kak Yoga nih kan
Dampaknya sangat-sangat banyak ya. Iya. Jadi Malu. jadi dari pusat udah Udah, wah ini udah sudah langsung ada penggerak sosial di ini di nih, Kalimantan di nih. Kalimantan. Dibaca kan dari pusat kertasnya. Aldino Yoga masukin aja. Amin ya. Iya, Oh ditambah ini udah jelas nih jelas bintang gerakannya. dari Banjarbaru. Banjarbaru. Keren lah, keren. Ternyata apa yang kita lakukan berdampak untuk menjaring relasi yang lebih banyak ternyata. Kan kita dipertemukan oleh orang-orang yang satu tujuan. Iya. Iya, benar-benar luar Tujuan biasa. satu Tapi poin. cerita dari Kak Selfie agak sedikit berat kala sempat gagal juga. Oh iya dong. Sempat gagal terus coba lagi lewat jalur volunteer. Betul. Baru yang bisa diperhitungkan untuk di nasional. Kalau Kak Cherry sendiri gimana? Iya, kalau saya udah kenal FIM itu 2019 gitu, 2019. Kemudian Relawan ke anak-anak Desa FIM Banjarbaru Belangian. itu bikin Mm-mm. kegiatan. Desa Belangian tahu Kak? Tahu kita dari sebelah. Iya. Tahu. Ini abang nih ganggu jadi kan. Iya. Di Desa Belangian itu saya kenal sama anak-anak FIM yang keren-keren lah intinya gitu kan. Kemudian waktu itu saya udah mencukupi umur sih, tapi kayak masih ngelihat oh FIM tuh keren banget, kayaknya aku nggak bakal lolos deh gitu. Belum merasa cukup lah. Belum merasa cukup Iya, diri untuk ini layak gitu. daftar Di gitu pada masa itu. 2019. Nah kemudian saya mencoba lah sama tadi kayak Kak Silvi, pokoknya ya bikin-bikin portofolio, bikin kegiatan sendiri, misalnya bikin voice over, bikin apa macam-macam lah gitu kan. Kemudian di tahun 2022 baru tergerak nih di semester 6 atau semester berapa itu baru tergerak untuk mendaftar dan alhamdulillah lolos. Tuh, jadi sebenarnya saya one shot sih. Wow, itu secara halus sanak ruang tunggulah dibandingkan ceritanya Mbak Selfie yang luar biasa. Kalau kita melihat jalan itu agak berbatu kerikil dibandingkan Mbak Cherry yang langsung mulus dengan ditutup kalimat tadi one shoot. Ulun jadi pian tersinggung benar kae. Nggak, tapi kan pakai strategi. Nih, Iya, di sampet pakai tangga itu strategi. kata Mbak Cherry, ya kalau ulun sih one shoot kayak one shoot. Kalau ulun jadi Mbak Selfie ini nih. Daftar aja gitu. Iya, daftar aja. Waktu itu daftar aja, emang nggak nyiapin apa-apa. Yang beneran nyiapinnya baru di tahun 2021-nya. Gitu. Dan mungkin akan lebih berat kalau kita sudah punya profil, kita udah persiapan dan itu gagal. Mungkin itu akan lebih berat. Nah, Kan tapi jadi kemarin tuh memang yang penting daftar aja dulu. Jadi nggak seberat yang orang-orang ada yang udah 10 kali baru keterima, itu bahkan yang udah nyiapin profil, udah waktu itu jadi ketua BEM atau segala macam tuh nggak lolos juga gitu kan. oh, padahal profilnya sudah luar Udah biasa bagus, padahal. iya. Jadi banyak faktor memang Kak gitu. Jadi Oh, belum tentu yang tidak lolos itu tuh tidak baik gitu. Tapi mungkin ada kuota kah, ada pokoknya kriteria-kriteria yang lain kan. kriteria tadi ya. Tapi kalau untuk ulun pribadi nih kan menanggapi masalah itu, kalau Bunpin pribadi sih, kalau untuk kembali ke individunya masing-masing nih, kayak Kak Selfie dan Kak Cherry, itu ada misi tertentu nggak sih untuk gimana membuat sesuatu hal yang berdedikasi di daerah kalian masing-masing kira-kira? Nah, kayak contoh kan kalau ulun pribadi, ulun memiliki misi karena sekarang kan domisili kita di Banjarbaru, memiliki misi untuk memperkenalkan secara lebih luas tentang seni tradisional Kalimantan Selatan dan bahasa daerah juga. Nah, jadi apa yang ulun lakukan yaitu ulun membuat maksudnya tuh mengajak untuk teman-teman mengenali, oh ini loh kesenian kita, oh ini loh ini, oh ini ngajak teman-teman itu dan mempertunjukkan itu. Tapi kalau Buan Pian masing-masing apa sih kira-kira rencana Buan Pian per individunya aja dulu nih untuk melakukan sebuah dedikasi di daerah Buan Pian masing-masing kira-kira? Dimulai dari Gunting Batu ke kayaknya Mbak Cherry, Kak Cherry ya. Iya. Kebetulan karena saya itu sudah bergerak di bidang literasi sebenarnya. Jadi sebelum masuk FIM itu saya udah ikut berbagai komunitas literasi gitu. Dan juga saya mengalami berbagai macam up and down-nya berorganisasi lah, berkomunitas gitu. Kita tahu lah ya kalau misalnya kadang tuh anak muda sekarang tuh ikut komunitas tuh kayak harus ada feedback gitu kan. Kayaknya kan. Betul. Kayak, aku ikut ini
dapat apa gitu kan Iya. ya, Ini apa nih maksudnya nyinggung Ulun kan? Karena kan dari tadi Ulun tanya nih apa nih kalau ikut ini enggak. apa sih feedback-nya kayak gitu. Iya, terus saya juga gitu kan Manusiawi, dulu, manusiawi. manusiawi, Sama, kira nyinggung Ulun tadi. waduh, manusiawi gitu. Nah jadinya, saya pengen apa ya, pemuda di Banjarbaru itu lebih dikenal gitu kan ya seluruh Indonesia gitu, bahwa pemuda Banjarbaru ini aktif-aktif, kemudian juga suka berinisiatif gitu. Jadi tidak hanya Jawa sentris lah bahasanya, tapi orang Kalimantan pun bisa mempunyai dampak tidak hanya untuk Kalimantan, tapi untuk seluruh Indonesia gitu. Mhm. Nah, mungkin cara-caranya, misi-misinya ya dengan banyak kolaborasi, kemudian membuat karya apapun itu. Misalnya kayak Yoga nih bisa main musik gitu kan ya, gitu. Nah, musik kayak Yoga juga bisa dikenal oleh anak-anak film seluruh Indonesia gitu sih. Tapi kalau spesifiknya sih saya bergerak di bidang literasi dan kerelawanan juga sosial. Jadi inisiatif tanpa harus disuruh gitu. Nah, itu aja lah. Literasi yang Pian lakukan, Mhm. apa sih yang pernah Pian lakukan literasi itu? Kegiatannya ya? Kegiatan yang pernah Pian lakukan misalnya, menyediakan ruang baca di Ah. tengah-tengah Car Free Day alun-alun Kota Banjarbaru atau gimana sih? Iya betul, nah itu sudah disebut. Oh, ngelakuin itu pernah? Heeh, lapak baca. Lapak baca Lapak baca, namanya? betul. Oh. Kemudian kita juga, kebetulan saya pelatih lah, pelatih di menulis di salah satu sekolah gitu, dan saya mengajak anak-anak itu untuk membuat buku sedini mungkin gitu. Tulisannya bagaimanapun lah, pokoknya dibikin buku, intinya begitu. Wow, luar biasa. Mhm. Itu, maaf nih Kak Cherry, itu kalau yang itu tadi Pian melakukannya sendiri atau dibantu oleh teman-teman PIM lainnya? Dibantu oleh Oh teman-teman film. dibantu. Wah luar biasa keren. Kalau Mbak Kan Selvi sendiri? harus kolaborasi. Harus Harus kolaborasi. Itu kolaborasi ya? value-nya kita kolaborasi. Kolaborasi. Kalau saya, lebih ke ini sih, ingin akses kepemimpinan atau akses pengembangan diri itu menyeluruh ke mahasiswa-mahasiswa, Mhm. entah itu negeri ataupun swasta, dan kalau bisa nggak di Banjarbaru aja, itu akan lebih baik. Dan jadi memang, setelah berkontribusi di FIM Banjarbaru, semakin tahu juga kalau kampus di Banjarbaru ini nggak cuma yang negeri aja, nggak cuma ULM, nggak cuma Poltekkes, masih banyak yang lain. Betul. Nah, pengen banget gitu kan, kalau mereka yang swasta ini juga punya kesempatan yang sama juga kayak negeri, bisa ikut pengembangan diri di FIM. Kemudian waktu itu pernah ada juga alumni kita yang dari Amuntai, kita guide juga tuh kampus swasta di Setia Amuntai. Mhm. Jadi mereka sempat daftar FIM, sempat merasakan benefit dari FIM juga. Jadi ya ingin meluaskan manfaat itulah. Kehadiran dari FIM itu kami rasa harus dirasakan juga oleh mahasiswa-mahasiswa atau kampus-kampus lain gitu. Mhm. Lebih ke akademik ya pergerakan yang dilakukan oleh Mbak Silvi ini Iya, ya? pengembangan diri. Pengembangan diri yang sudah Iya. dilakukan kerja nyatanya nih. Iya iya iya. Iya kalau tadi kan literasi, kalau Pian lebih ke akademik, kalau Ulun lebih ke art. Oke, Wah, seni. kayaknya, eee, rekrut dong. Bisa ya kita Bisa kolaborasi. Nah, bisa kolaborasi ya kita ya, Jadi bisa. majemuk gitu. Iya, bisa nih kayaknya kita buka lapak literasi, tapi kita memperkenalkan juga tentang kesenian Tentang seni. tradisional. Boleh minggu depan. Oh, minggu Langsung depan. kita catat tanggalnya. Biar langsung Boleh nanti action. kita ya, Kak. Iya. Tapi sebelum itu kita mau nyapa-nyapa teman-teman juga yang ada di, apa, channel YouTube kita juga. Nanti Nah. jangan lupa di-subscribe dan kita sudah, kita menuju ke segmen KKN. Oke. KKN apa? Tahu KKN? Pernah KKN nggak sih? Pernah. Pernah? Kuliah Saya kerja nyata. di tempat saya nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau Pernah. KKN, Kuliah kerja nyata. kuliah kerja nyata. Tapi kalau KKN di Ruang Tunggu Podcast itu adalah komen kata netizen. Nah, kita akan lihat nih, kita akan lihat komen-komen netizen. Aduh aku takut. Dia tanya-tanya pasti kan kita sudah nyebar tuh di akun Instagram TPRI Kalimantan Selatan. Kita nih mau nanya, kita nanti ada podcast loh soal Forum Indonesia Muda nih. Nah, jadi kebetulan kita ada ngerangkum beberapa pertanyaan-pertanyaan dari sobat sosial media. Wow. Wow. Bisa. Iya, jadi ini ada pertanyaan yang unik nih Kak, bisa dijawab nih nanti siapa yang jawab. Ini ada dari Zaki_Images. Nah, ini mengapa harus anak muda yang melakukan perubahan di masyarakat?
Oke, wow berat ya. Agak berat. 30 detik dari sekarang. Coce. Siapa nih mau jawab kira-kira? Duluan ya. Iya duluan. Karena anak muda itu dari energi masih fresh. Kemudian usia produktif kan memang usianya anak muda, kreativitas, semangat. Itu juga motor atau gerakannya kan banyak dari anak muda. Jadi memang anak muda itu masa apa ya? Masa Keemasan, emas-emasnya masa untuk keemasan. berkarya kan. Iya, Jangan kita penting untuk ngisi perut sendiri. betul. Nah, tapi kita lupa ada orang yang perlu kita bantu. Nah, jadi makanya mumpung masih muda, mumpung Betul. tenaganya masih bagus, Dan pikirannya juga masih kreatif, Iya. nah itu dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Iya. Makanya anak muda lah di situ punya banyak peran lah. iya, dan mumpung tanggung jawabnya nih masih belum seberat Berumah tangga. iya, betul gitu kan. Tapi sebenarnya yang berumah tangga Iya, pun di film bisa yang udah jadi. berumah tangga Banyak juga banget banyak. juga yang udah Oh. berumah tangga juga di film gitu. Tapi mereka kan udah punya value-value itu yang udah dibangun sejak muda gitu. Nah, kalau kita tidak membangun value-value itu sejak muda ya kita akan apa ya? Rugi Apatis lah. lah, heeh, gitu. Jadi penting banget anak muda itu kita bumbui bahasanya ya dengan sifat-sifat atau dengan nilai-nilai yang sesuai lah ya dengan semangat gitu. Oke, luar biasa. Terjawab nggak tuh dari Jaki kira-kira? Dan pertanyaan selanjutnya nih dari teman-teman yang menyaksikan, yang sudah menjawab komen kata netizen. Wah, ini yang serunya, Kak. Jadi Ibu Pian harus tahu Ruang Tunggu Podcast ini yang serunya adalah ada segmen KKN-nya. KKN. Jadi komen kata netizen ini akan kita sounding, ya kan? Nah, tentunya ini juga Apa kita ya? sounding. Ini unik banget nih, unik. Tentunya dari aliasipa._. Tantangan terbesar anak muda mengembangkan diri saat ini dan bagaimana mengatasinya. Tantangan Iya. terbesar mengembangkan diri. Iya, Tantangan terbesar anak muda mengembangkan diri saat ini dan Iya. bagaimana mengatasinya. ini sih menentukan prioritas. Oh. Itu kayaknya kesulitan anak muda sekarang ya. Betul. Karena semakin kesini tuh semakin banyak pilihan gitu. Betul. Anak muda itu udah diperbolehkan apa ya? Apalagi misalnya mahasiswa nih udah ada banyak sekali program magang gitu kan. Kemudian juga ada organisasi, ada komunitas, kemudian macam-macam lah kegiatan yang bisa Akademik yang harus segera diselesaikan. Iya, ada tugas yang harus diselesaikan gitu. Nah, kesulitannya adalah memilih prioritas. Prioritas mana nih yang harus dilakuin dulu gitu. Nah, anak muda itu kita juga gini ya manusiawi ya, nafsu gitu. Kayak aku pokoknya mau ini gitu. Mau semua aja Mau itu. semuanya, Semuanya Iya. mau dimakan. Iya. Iya. Jadi daftar, ternyata pas sudah apa namanya masuk gitu ya ke dalam Kalap. dunia itu keteteran. Iya. Dan itu malah sebenarnya menyulitkan kita untuk berkembang gitu. Betul. Kita nggak bisa maksimal. Seharusnya kan kita bisa maksimal minimal 1 aja di dalam satu bidang misalnya gitu. Harus fokus ya kayak pentingnya. Walaupun sebenarnya kita boleh banget bisa punya kebiasaan banyak banget gitu. Tapi seenggaknya satu-satu dulu gitu, satu-satu Betul. dulu gitu. Misalnya oke kita mau belajar musik nih bulan ini gitu misalnya. Ya udah kita ikut les musik dulu misalnya gitu. Oke bolehlah 2, 3 gitu, tapi jangan langsung 10 gitu. Itu tuh yang kulihat sih ya jadi kendala anak muda sekarang. Iya, kalau di LA itu nyebutnya begamatan. Oh Iya. Begamatan ya. Iya. Jangan terlalu Begamatan. nafsu banget. Iya. Begamatan kalau di LA. Betul. Kalau di UK apa? Ujung Jangan tengah. bahacap. Jangan beranjak. Kalau gimana tanggapannya dari Kak Silvi? Jadi sedikit menyambung kan kalau misalnya kita terlalu banyak prioritas kan waktu kita kan ya 24 jam gitu kan ya dan kita mengisinya secara sekaligus gitu. Nah, kita malah nanti nggak mementingkan aspek kesehatan diri juga Betul. gitu kan. Jadi memang harus ada proporsi yang dibagi. Nah, Iya. itu terkait prioritas. Kalau menurut saya juga salah satunya yang menghambat untuk berkembang itu insecure. Betul, Nah, insecure. jadi insecure itu boleh tapi jangan lama-lama. Jadi dalam artian merasa kurang itu boleh, tapi kalau merasa kurang kemudian menjadi rendah diri itu yang nggak baik. Karena kalau kita udah rendah diri kemudian kita merasa tidak mampu, merasa tidak ada apa-apanya,
maka kita tidak ada keinginan untuk berkembang. Itu yang sulit. Jadi boleh kita mungkin pernah jatuh gitu kan. Iya, Tapi jangan lama-lama di situ, kan hidup itu selalu bergerak. Hidup betul. selalu bergerak berarti kita juga harus bergerak. Kalau enggak ya kita akan terlindas oleh waktu, terlindas oleh momentum pada saat itu. Betul. Jadi ya setelah kita insecure, kita pahami dulu apa yang membuat kita ini merasa rendah. Oh, karena kita pikir mungkin kita tidak punya kemampuan gitu kan. Nah, berarti kita harus kenali diri lagi. Kita cari orang yang kita percaya, tanya, "Kamu kenal aku seberapa jauh dan menurut kamu apa yang aku punya dan bisa aku kembangin?" Itu juga bisa ngebantu supaya kita timbul percaya diri lagi dan akhirnya kita mengembangkan apa yang sudah kita punya kayak gitu. Iya, dan ini merupakan salah satu, seleksi di FIM, mengenal diri. Mengenal diri Iya, kita. deskripsikan diri nanti, kemudian apa yang jadi kekurangan kamu, kelebihan kamu, gitu. Jadi Wih. sebelum kita ikut FIM, kita harus kenal dulu diri kita. Ya, itu penting banget. Coba dong kasih pertanyaan buat Ulun 3 kata untuk mengenali diri Ulun. Tahu nggak apa? Boleh. 3 kata untuk 3 kata untuk Kak Yoga. Wah, 3 katanya tahu nggak apa? Apa tuh? Rajin, terampil, dan gembira. Masya Itu kayak anak Allah. pramuka berangkat. Anak pramuka. Iya, ngambil dari situ. Kata anak pramuka juga saya soalnya. Wah, anak pramuka juga. Nah, Keren. Yuk, Desa Dharma yuk. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari netizen kita. Ini agak unik nih dari CLSN BLSR. sulit banget ya. Chelsea Seunik namanya ya. and Blazer apa ini? Jadi ya pokoknya nama akunnya itu adalah CLSN BLSR. Nah, Seunik namanya pertanyaannya. iya seunik namanya. Ini pertanyaannya adalah unik banget. Apa tuh? Bisa ketemu jodoh nggak sih di PIM? Tanda tanya terus emot kepala tehereng tertawa. Ya kayak gitu. Jawabannya 1, 2, 3 bisa. Oh, Banyak yang berjodoh di film. banyak yang Banyak. apa lokal food ya apa cinlok. Nah, kenapa lokal food? Cinlok, banyak yang cinlok juga berarti. Kayak gini pertanyaan kita ubah. Kalau Kak Silpi aja gimana? Nanti ada penjelasan lebih lanjutnya dari Kak Cherry. Tapi sederhananya tadi kan kita udah jelasin kalau kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang satu tujuan. Iya kan? Oh, iya. Karena kita punya ambisi yang sama, kita punya tujuan sama, orang-orang se-Indonesia berkumpul, akhirnya kita punya value yang mirip juga, punya tujuan hidup yang mirip juga. Jadi tidak kecil kemungkinan untuk ketemu jodoh di sana. Nah, selebihnya Kalau Kak Cherry gimana? Ketemunya juga di situ. Gimana? Ketemunya di situ juga. Jadi film ini sih kan dibentuknya oleh sepasang suami istri. Oh, Nah, foundernya adalah sepasang suami istri Iya, betul. gitu. Jadi memang dibentuk oleh dua insan. dua insan dengan apa ya, value kekeluargaan, value cinta gitu. Bahkan nanti kalau di Jakarta itu pelatihannya ada pelatihan tentang manajemen Ya, keluarga, ketahanan gitu. keluarga ada. Ketahanan Salah satu keluarga, materinya itu. betul. Dan iya gitu. Dan sebenarnya kenapa kita bisa ketemu jodoh di film itu ya tadi benar karena satu value gitu kan. Dan tidak hanya cinlok tapi ya apa ya? Kadang tuh Punya kualitas. punya Diseleksi oleh film kan orang-orang yang udah sulit banget tuh lolosnya. Jadi sesama yang sulit diseleksi, ketemu sulit yang diseleksi, ketemulah situ yang udah terfilter berlapis-lapis ya gitu bahasa kita kan gitu. Iya Enaknya gitu gitu ya. sih. Jadi memang kebanyakan alumni film itu menikah sesama alumni film. Oh. Tapi belum tentu sama angkatannya. Bisa jadi angkatan 9 nikahnya sama angkatan 15, misalnya gitu. Atau angkatan 10 sama angkatan 26 Iya, bisa Asal jadi. Jauh ya? Jauh 10 ke 26. Tentang usia jauh banget. Gitu sih. Ya, jadi emang apa ya? Kita tidak tahu arah mendapatkan jodoh itu kan surprise lah Iya, ya, kejutan. surprise. Oke. Tapi film bisa menjadi ini berdasarkan pengalaman juga kan, bisa menjadi salah satu Pilihan kejutan terbaik ya. mungkin gitu kan ketika mengikuti film. Jawaban mereka berdua sangat tidak to the point sekali ya. Dengan yang dipertanyakan oleh netizen. Bisa nggak sih? Tapi kalau Bonpian berdua nemunya di situ? Kalau Ulun belum. Belum. Kalau Pian nemunya di situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa tahu yang kasih pertanyaan ini adalah orang yang
Ini Ngincer. juga. Tapi kalau dari nama kayaknya namanya bukan Cewek sih. cewek ya. CSNLR XL Simpati. XL simpati Telkoms. Iya. Tapi itu berarti tadi jawabnya sama bahwasannya bisa ketemu jodoh nggak sih di PIM? Bisa. bisa Karena banget. bisa banget kan kita diperkenalkan dengan orang-orang yang sudah terfilter Iya, tentunya. tapi ini catatan, jangan mengikuti film dengan niat seperti itu. Iya, itu bonus. Bukan Itu bonus ya. Iya. bonus. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir dari netizen kita, ya kan? Pertanyaan terakhir tentunya nih adalah yang terakhir itu dari siapa nih maunya? Wait, Weh. wah, kita ini kayaknya belum ya. Ini lebih ke Banyak tadi yang nanya. Banyak banget ya. Iya. banyak banget nih, banyak banget. Ini kita kayaknya ambil dari cowok ya, ambil dari cowok. Siapa ya? Siapa ya? Oke, ini dari nama akunnya itu ada Rian_Uphams. Oh. Nah, ini lebih ke dari Bu Pian nih salah satunya. Bagaimana sih manajemen waktu Mbak Cherry dulu? Organisasi, kerja, dan mempersiapkan lomba-lomba prestasi. Nah, bagaimana sih cara Kak Cherry memanajemen itu kira-kira maksud si Rian ini? Ya. For information, yang bertanya itu adalah koordinator tahun ini. Koordinator regional Oh. Banjarbaru tahun 2024. Oh ya, Bang Rian, salam dari Ulun yang akan pian koordinatori. Wah. Bisa. Amin. Caranya sih itu tadi ya, saya tuh sering to do list gitu. Dan saya suka journaling gitu kan. Kemudian misalnya nih kita baru masuk kuliah gitu. Nah, ketika memulai sesuatu itu kita udah tahu target gitu. Misalnya nih, oh kita kuliah targetnya 4 tahun. Target nih. Kita walaupun belum tahu apakah benar 4 tahun atau lebih gitu kan. Tapi setidaknya kita udah tahu semester 1 kita ngapain, semester 2 kita ngapain gitu, semester 3 kita ngapain gitu. Jadi, kalau personally saya tuh tidak langsung memilih langsung semua gitu kan tadi, Betul. Step by step. Makanya tadi ikut FIM pun di semester 6 gitu, karena di saat itulah saya bisa punya waktu gitu untuk maksimal di FIM gitu. Nah, tapi jangan menyia-nyiakan kesempatan. Kadang kan banyak banget tuh anak muda yang kayak ditunjuk tapi insecure tadi, benar. Iya. Kayak, "Kamu jadi ini ya, jadi MC," misalnya. Saya suka juga nge-MC kan. Maksudnya apa ya? Nah, jadi misalnya nih Itu dibalik saya juga bisa nge-MC kan, itu dibalik kata itu ada kata-kata kayak ajakin dong nge-MC. duit dong. Jadi ketika kita disuruh nge-MC tapi di sisi lain ada tugas kuliah gitu kan. Kemudian juga ada lomba gitu. Nah, itu nanti dicatat nih, oh MC-nya tanggal berapa, kemudian deadline tugas tanggal berapa, dan lomba itu tanggal berapa gitu. Nah, jadi yang paling mendesak itu yang mana dulu gitu. Nah, kemudian kalau MC ini kan tidak hanya tidak hanya akademik tapi juga kita dapetin feedback juga gitu kan. Gitu. Jadi ya udah kita MC dulu gitu, nggak apa-apa gitu sih. Jadi tidak menyia-nyiakan kesempatan lah. Kalau dari Mbak Kak Selvi kira-kira Jadi, pertanyaan yang sama. Oke. Jadi memang penting untuk tahu prioritas seperti yang Kak Cherry tadi udah sebutin juga. Itu supaya tahu kita mau ngerjain apa. Karena kan waktu itu periodik ya. Kita nggak mungkin misalnya berorganisasi di Ormawa internal itu selama 4 tahun di kuliah kan enggak ya. Pasti ada periodiknya kita mau berapa lama. Kemudian kita di FIM mau berapa lama. Kemudian kita mau kerja berapa lama. Betul. Nah, itu kita harus tahu prioritas dan tahu apa yang mau dikerjain pada masa itu. Jadi kita tahu kapan kita ambil porsi kerjanya berapa persen, ambil porsi organisasinya berapa persen, ambil porsi akademiknya berapa persen. Karena seperti yang udah disebutkan tadi kan, waktu kita 24 jam, energi kita terbatas. Ini salah satu kesalahan saya yang semoga bisa diambil pelajarannya. Jadi jangan asal iya semua tawaran, karena
kita nanti disibukkan dengan sesuatu yang kita nggak tahu apakah itu mendekatkan kita sama tujuan atau enggak. Jadi kita asal sibuk doang, tapi kita nggak berkembang. Karena Mhm. kita ngerjain banyak hal yang nggak berorientasi sama tujuan atau relevansi sama masa depan kita. Oke. Jadi penting kita tahu prioritas, kita tahu tujuan hidup kita mau kemana. Jadi ambillah kegiatan-kegiatan Yang yang sesuai. sesuai dengan tujuan itu. Karena waktu kita terbatas banget, waktu kita Iya. terbatas. Jadi ambillah yang sesuai kapasitas, sesuai proporsinya, Dan dan sesuai mendekatkan value. ya sesuai value dan mendekatkan kita sama tujuan, kayak gitu. Iya, itu aja Wow, sih. luar biasa kita dapat wejangan nih dari para muda-mudi Kota Banjarbaru, tentunya juga Kalimantan Selatan. Iya. Nah, tentu kita mendengar beberapa pernyataan yang disampaikan oleh dua kakak-kakak ini yang sangat luar biasa, berkontribusi, berdedikasi, dan juga menginspirasi tentunya bahwasanya di Forum Indonesia Muda ini berdedikasi untuk daerah kita masing-masing itu sangat penting. Dan tentunya memiliki sebuah keringanan hati untuk tulus membantu juga sangat penting juga, dan berkarya jangan lupa. Jadi selagi kita muda, lebih banyak kita lakukan kegiatan yang bermanfaat agar apa? Kita muda bercerita, ada kata-kata muda berkelana, tua bercerita. Oke, luar biasa. Tentu kita sudah sampai di penghujung masa kita. Bahwasannya sudah luar biasa dengan dua narasumber muda kita. Pokoknya ingat, satu itu tadi kesimpulannya adalah muda berkelana, tua bercerita. Oke, Ulun pamit undur diri. Ulun Nanang Adul Toreto. Ulun Silvinciani. Ulun Cherry. Kami pamit undur diri dan jangan lupa subscribe channel kita. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.